Shalom Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family. Atau saudara dapat klik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte, persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Saudara dapat membawa langsung persembahan saudara ke gereja dengan memasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat mengikuti ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita meninggikan Dia, Raja yang berkuasa. Mari semua katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yang yakin Dia berkuasa, katakan yeay. Lebih dahsyat lagi katakan yeay. Sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agung
telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yang yakin Dia bertahta dan berkuasa, serukan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih kebaikan-Mu kepada kami. Sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna buat hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Raja kami yang hidup, Raja kami yang luar biasa Tuhan. Saat ini bila setiap pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan semuanya boleh kami mengerti, semua karena kasih-Mu, karena Roh Kudus-Mu ada buat kami Tuhan. Juga menyerahkan buat Bapak Gembala yang menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan daripada-Mu Kau berikan, setiap apa yang disampaikannya sungguh semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa jahat yang mengganggu, saat ingat bersatu hati memanggil nama yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, dipatahkan, hancurkan. Dan biarlah Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami sepenuhnya, sehingga kami boleh Tuhan mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga saudara, ayo acungkan kedua jempol di depan layar HP, laptop atau televisi dan katakan dengan semangat haleluya. Sekali lagi dong, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat bulan baru. Kita berdoa supaya bulan ini akhir dari pandemi corona ini. Sebelum saya mulai firman Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan kebersamaan dari Bapak Kolonel Bambang PhD. Kemarin hari Rabu beliau menelpon saya berpamitan karena beliau dipindah tugaskan ke Bandung ya. Dan saya doakan supaya di tempat yang baru tidak lama kemudian beliau akan naik menjadi bintang 1. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, minggu ini kita sudah mulai berkersel dan jawaban yang paling bagus dengan nilai 4,5 adalah saudari Lydia Angelic. Hadiah akan diberikan pada saat kersel yang akan datang. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya untuk periode ini akan saya beri judul ketaatan mendatangkan kemenangan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Ketaatan mendatangkan kemenangan. Haleluya. Ini semuanya saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-8. Akan saya bagi menjadi 3 periode. Minggu ini dan minggu depan dan minggu yang akan datang. Yang akan saya ambil dari Lukas pasal yang ke-8. Sebagai ayat mas adalah dalam ayat yang ke-25, Lukas 8 ayat 25. Saya bacakan buat saudara, saudara lihat di slide. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Haleluya. Saudara coba perhatikan ayat itu. Yesus memberi perintah kepada angin dan air, dan angin serta air itu taat kepadanya. Perhatikan. Kalau air sama angin saja bisa taat kepada perintah Tuhan, apalagi saudara-saudara.
Sebagai anak-anak Bapa di surga, saudara harus lebih taat ketimbang air dan angin. Dan sesuai dengan judulnya, coba lihat judulnya. Ketaatan saudara ini akan mendatangkan kemenangan. Kalau saudara yakin, katakan haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, pada bagian yang pertama, sebelum saya masuk bagian yang pertama, perhatikan. Gereja, tempat saudara bekerja, sekolah, masyarakat, keluarga, itu adalah tempat arena latihan supaya saudara bisa disiplin, tunduk, dan taat. Perhatikan, saya ulangi. Jangan saudara berpikir kalau saudara disiplin di tempat bekerja atau di sekolah, lalu di gereja itu bisa seenak-enaknya sendiri. Itu hal yang salah. Kalau saudara bekerja, bisa berusaha, ini contoh, salah satu contoh, tidak terlambat. Karena ada absensi kan, nanti kalau absennya merah, uang makannya misalnya hilang dan lain sebagainya. Jangan saudara berpikir kalau datang ke gereja terlambat itu juga tidak ada masalah. Tidak begitu saudara. Kalau saudara disiplin dalam hal jasmani, otomatis secara rohani juga nanti akan disiplin juga. Gereja itu juga arena di mana tempat saudara dididik supaya saudara disiplin, saudara tunduk, saudara taat. Kemudian tempat saudara bekerja, ya, di marketplace saudara, sekolah, kemudian di masyarakat, dan khususnya di keluarga. Anak-anak tunduk taat kepada orang tua, istri tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Allah. Kalau ini semua dikerjakan, lihat di slide, itu akan membentuk karakter saudara. Dan kalau karakter ini terbentuk dengan baik, itu saudara akan menghasilkan kemenangan dalam setiap masalah yang saudara hadapi. Atau akan membuat saudara naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi orang yang sukses. Sukses itu tidak ujuk-ujuk, tidak seketika begitu. Kemenangan juga tidak seketika. Itu ada tahapan-tahapan yang harus saudara lalui. Dan gereja, tempat bekerja, sekolah, masyarakat, keluarga, itu arena untuk membentuk karakter saudara. Pada bagian yang pertama, kemenangan apa yang akan saudara alami jika saudara taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan melalui firman Tuhan yang saudara baca atau lewat firman Tuhan yang saudara dengar. Bagian yang pertama adalah kemenangan atas harta. Mari ikut bersama dengan saya. 2, 3. Kemenangan atas harta. Dalam Injil Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3, saya tuliskan di sana. Melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Nanti kita cari tahu mereka itu siapa. Tapi perhatikan di sini bahwa rombongan Yesus itu adalah rombongan yang cukup besar. Yesus satu orang dengan 12 murid. Jadi ada 13. Ya, rombongan kecil ini 13 orang. 13 kalau saudara kedatangan tamu 13 orang menginap di rumah saudara, lumayan loh saudara. Makan pagi, siang, malam, 13 orang, belum termasuk penghuni rumahnya, itu lumayan. Tetapi orang-orang di sini, mereka yang kita cari tahu ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Mari kita baca, kaum pria ayat yang ganjil, kaum wanita ayat yang genap. Ayat yang ketiga sama-sama. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Oke, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, kaum wanita, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, sama-sama,
Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Jadi disebutkan di sana ada beberapa nama perempuan, ya. Coba saudara lihat. Maria Magdalena. Siapa dia? Dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, karena ada Maria Magdalena yang lain. Kemudian Yohana istri Kusa bendahara Herodes, kemudian Susana, dan tidak ditulis lagi nama-nama yang lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Saudara, pertobatan yang benar, ya, pertobatan yang benar ini akan mendatangkan pengaruh yang besar. Saya tulis di sana, dilepaskan dari roh jahat, disembuhkan, sampai suka berkorban, itu adalah wujud mengasihi Tuhan. Kita semua ini punya latar belakang yang macam-macam. Mungkin ada dari antara saudara yang dulu dikuasai oleh roh jahat yang mengganggu saudara, ya. Atau saudara dulu punya sakit penyakit. Perlu saudara ketahui, saya ini adalah orang yang dijamah secara luar biasa oleh Tuhan. Pada saat saya lahir, dokter memberitahu bahwa jantung saya antara yang kiri dengan yang kanan ini bocor. Jadi darah kotor dan darah bersih itu bercampur. Setiap kali saya menangis, wajah saya menjadi biru. Istilahnya itu blue baby. Dan dokter berkata, ini nggak bisa dioperasi. Waktu itu saya lahir di RKZ Surabaya. Tidak bisa dioperasi karena masih terlalu kecil. Dan dokter mengatakan, ini dokter-dokter Belanda, pada saat itu rumah sakit RKZ itu rumah sakit Belanda. Dokter-dokter Belanda mengatakan, paling lama anak ini bertahan hidup 6 bulan saja, ya. Lalu ya itu maksimal 6 bulan dia akan meninggal karena jantungnya tidak ada penyekatnya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya? Itu saat dimana Tuhan memanggil mereka. Lalu papi saya bernatsar kepada Tuhan dengan mami saya. Kalau sampai anak saya ini sembuh, mereka akan membaktikan diri mereka 100% untuk menjadi hambanya Tuhan. Jadi waktu saya kecil, setiap nangis biru. Kerjaannya saya cuma digendong sama mami saya, sehingga kepala saya ini agak istilahnya peyang begitu ya. Tetapi hal yang mujizat terjadi, saudara. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya sembuh total tanpa ada satupun bekas operasi. Dan sampai sekarang saya tidak pernah mengalami masalah dengan jantung saya. Ya, dan kemudian kedua orang tua saya menepati natsarnya, lalu mereka pindah, berhenti dari semua pekerjaan dan pindah ke Denpasar, Bali untuk menjadi hambanya Tuhan. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saudara mungkin punya pengalaman pribadi yang sama atau mungkin berbeda. Tetapi intinya, kalau kita sudah disembuhkan dari penyakit, dilepaskan dari roh-roh jahat, saya rasa semua dari saudara ini dulu dikuasai oleh roh jahat. Ya, mungkin saudara roh suka marah, suka berjudi, suka minum, suka ngerokok, ganja, narkoba, atau apa saja. Pastilah kita bukan orang-orang yang baik dulunya. Kalau sekarang kita sudah dilepaskan menjadi orang yang merdeka dalam Tuhan, masalahnya adalah saudara harus ganti melayani Tuhan Yesus sebagai wujud mengasihi. Ya, sekarang Tuhan Yesus kan sudah di dada. Melayani apa? Di dalam rumah Tuhan, di gereja, di masyarakat. Ada banyak pelayanan yang bisa saudara lakukan. Dalam poin ayat yang 1 sampai 3 ini adalah
dengan harta saudara. Mungkin saudara berpikir, Pak, sekarang lagi masa pandemi, masa saya disuruh melayani Tuhan dengan harta saya dan lain sebagainya. Ini bukan bicara soal waktu ada pandemi atau enggak ada pandemi. Kalau memang saudara tidak mau melayani Tuhan dengan harta saudara, tidak mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, meskipun ada masalah pandemi atau enggak, ya tetap saja saudara menjadi orang yang pelit. Saudara-saudara, jangan lupa Lukas 12 ayat 48b. Lukas 12 ayat 48b. Mari kita baca bersama. 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Sudah jelas apa yang Yesus katakan dalam Injil Lukas 12 ayat 48b. Kalau saudara banyak diberi, nanti saudara juga banyak dituntut, ya. Kalau saudara banyak dipercayakan harta oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, saudara juga lebih banyak dituntut. Satu kali saudara harus mempertanggungjawabkan harta yang dipercayakan kepada saudara. Dan saya tulis di situ, banyak manusia yang dikuasai oleh harta. Jangan lupa, Mamon itu adalah tuan yang bengis. Antara Allah, Tuan Allah atau Tuan Mamon. Ini pilihan saudara, ya. Banyak manusia yang dikuasai harta. Perhatikan saudara-saudara, bicara soal harta ini juga bukan bicara soal uang melulu. Anak, ya, apalagi saudara cuma punya anak satu-satunya, the one and only. Anak itu juga adalah harta, aset yang luar biasa, betul ya? Nah, bagaimana sikap saudara terhadap anak? Saya sudah 20 tahun menjadi hamba Tuhan dan melihat banyak kejadian di gereja. Saya ambil contoh. Ada keluarga yang anaknya itu begitu gimana ya? Saya sampai tanya kepada orang tuanya. Loh, ini anakmu ini kan bisa ikut rebana, anak perempuan ya. Kan bisa ikut flag, itu masih kecil. Enggak boleh pelayanan. Ada paduan suara anak di gereja kami. Anaknya ikutkan paduan suara anak, enggak boleh. Lalu anaknya tumbuh dewasa, sudah kuliah. Lalu saya berkata, kebetulan dia di jurusan komputer, coba bantu-bantu di bagian multimedia gereja. Enggak, ya. Anaknya seperti benda sakti gitu. Yang dijaga, pokoknya tidak boleh terlibat pelayanan. Padahal di sekolah waktu SMA atau waktu kuliah dia aktif di sekolahnya, tetapi tidak ada keaktifan apapun untuk pekerjaan Tuhan. Pokoknya sama orang tuanya itu ya sudah, nggak usah pelayanan di gereja dan sebagainya. Ada juga contoh yang lain, dan ini banyak. Anak-anak yang dari sejak kecil sama orang tuanya dibawa ke rumah Tuhan dan didorong oleh orang tuanya untuk pelayanan. Apa paduan suara anak, atau rebana, atau flag, atau bermain musik, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang lain. Dan anak ini bertumbuh ya. Waktu dia sudah masuk SMA, lulus SMS, kelas SMS, kemudian dia melayani di bidang multimedia. Ada banyak pelayanan di bidang multimedia. Ada LCD, ada kameramen, ada switcher, ada sound system dan lain sebagainya. Dan dia kuliah. Saya melihat saudara, Tuhan itu menunjukkan jalannya yang luar biasa untuk anak-anak seperti ini. Dan saya yakin sekali, nanti kalau mereka misalnya sudah lulus sekolah, mereka akan berkeluarga dengan baik, mereka akan meniti pekerjaan mereka menuju kesuksesan. Itu saya yakin sekali. Karena apa? Karena firman Tuhan yang menjamin. Ya, kalau saudara kasih harta saudara, kasih anak saudara misalnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya selalu berprinsip,
Kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia pasti akan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk ganti melayani saudara. Kalau saudara yakin, katakan haleluya. Nah, ini bagian pertama yang saudara harus menang. Jangan saudara dikuasai harta. Anak itu libatkan dalam pelayanan di gereja. Saudara lihat saja, pokoknya saudara lihat saja bagaimana nanti Tuhan akan bekerja memberkati anak-anak saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang kedua adalah kemenangan atas hati. Mari katakan bersama, kemenangan atas hati. Ini saudara bisa baca dari Injil Lukas 8, tadi kan yang pertama ayat 1 sampai 3, yang kedua ayat 4 sampai 15, cukup panjang. Tetapi kita akan baca saja dari ayat 11 sampai 15. Sudah nggak usah buka Alkitab, mari kita baca bersama. Kembali ayat ganjil kaum pria, ayat genap kaum wanita. 2, 3. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Wanita, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kaum pria, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kaum wanita, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sama-sama. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, perhatikan, saudara kalau taat kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kemenangan terhadap hati saudara. Perumpamaan dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ini adalah perumpamaan yang menjadi favorit saya. Kenapa kok menjadi favorit saya? Karena ini menceritakan keadaan orang setiap hari, khususnya pada saat mereka beribadah di gereja, atau setiap hari, yaitu pada saat mereka membaca, kalau di gereja akan mendengar. Mari kita periksa dengan baik. Coba lihat slide. Benih yang ditaburkan itu firman Tuhan. Golongan yang pertama adalah golongan orang Kristen pinggir jalan. Apa maksudnya? Dengar firman, ya, datang iblis. Perhatikan saudara, setiap kali firman Tuhan disampaikan, iblis juga tidak tinggal diam. Saya ulangi, setiap kali saudara membaca Alkitab, setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Dia ingin mengambil benih itu, mengganggu, supaya apa? Supaya benih itu tidak tertabur dan tumbuh. Kenapa? Sebab kalau benih itu tumbuh dan tertabur, saudara akan makin kuat di dalam Tuhan, otomatis dengan mudah akan mengalahkan godaan-godaan iblis. Ya, yang pertama, orang Kristen dengar firman, kemudian iblis mengambil firman itu dan tidak percaya. Itu adalah tipe orang Kristen pinggir jalan, saya bilang. Ya, orang Kristen pinggir jalan. Jadi misalnya benih itu ditaburkan di pinggir jalan, aspal. Itu tipe orang Kristen yang cuma senang-senang datang ke gereja, lalu di gereja main HP, tidur, lihat kiri, lihat kanan, nggak ada konsen sama sekali. Saya yakin saudara bukan tipe orang seperti itu. Colek kiri kanan saudara, katakan kita bukan tipe kayak begitu, men. Haleluya. Tipe yang kedua, perhatikan ayat yang ke-13. Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini tipe orang Kristen yang tanahnya campur batu. Tanah hatinya ini campur dengan batu. Dengar firman, terima dengan gembira,
tapi nggak berakar. Percaya cuma sebentar saja. Ada masalah, mereka murtad. Golongan orang Kristen yang kedua ini, benih firman Tuhan jatuh di tanah tapi campur batu. Kalau tanah campur batu, saudara, dan lebih banyak batunya, berbatu-batu, memang bisa bertumbuh, tetapi tidak bisa berakar sampai ke dalam. Ini tipe orang Kristen yang dengar firman, dengar khotbah, seneng dia, happy. Lalu ada firman Tuhan yang mengatakan begini-begini, wih, waktu dia dengar membara dalam hatinya. Aku mau melakukan, aku harus melakukan. Tapi begitu keluar dari gereja, melangkah keluar dari gereja, no action, ya, tidak ada aksi apa-apa. Lupa sudah sama firman Tuhan. Begitu ada masalah, masalah apa? Ya, katakan seperti virus corona seperti saat ini. Sebentar saja mereka akan berkata, katanya ada Tuhan, ada Bapa di surga yang melindungi, mengasihi. Aku kok terpuruk begini, sudah ngomel dan lain sebagainya. Menurut saya, tipe kedua ini juga tidak banyak di gereja. Ayo, colek lagi kiri kanan saudara, katakan, kita bukan tipe seperti gitu, men. Haleluya. Tapi perhatikan tipe yang ketiga, ayat 14. Jatuh di dalam semak duri. Semak duri itu jatuh di tanah loh saudara, ya, dan batunya tidak banyak. Kemudian orang itu dengar firman, bertumbuh. Coba lihat saudara ayat itu. Benih itu bertumbuh menjadi tanaman, tetapi terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Dalam perumpamaan penabur yang lain, Yesus berkata, penabur itu menaburkan, penabur itu Tuhan Yesus diumpamakan ya, menaburkan benih yang baik. Iblis juga menaburkan apa? Lalang. Gandum yang ditabur oleh Yesus ini tumbuh. Lalang yang ditabur oleh iblis juga tumbuh. Nah, waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, ini adalah benih gandum. Waktu saudara membaca firman Tuhan, ini benih gandum. Tapi jangan lupa, iblis juga taburkan lalang. Lalang apa? Lalang kekhawatiran. Saat-saat ini banyak orang yang semakin khawatir. Bagaimana nih Pak, dunia usaha kok begitu repot, COVID ini kok lama sekali, kita sudah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli. Ya, kalau di Pulau Bali, pariwisata akan dibuka bulan 9. Bulan 9 itu lagi 2 bulan, masih lama Pak. Pekerjaan sepi, keuangan seret dan lain sebagainya. Kekhawatiran ini saudara, ini bisa menghimpit. Saya ulangi, ini bisa menghancurkan tanaman gandum, tanaman yang baik yang ditaburkan oleh benih firman Tuhan. Atau yang kedua, lalang apa? Yang pertama lalang kekhawatiran, yang kedua lalang kekayaan dan kenikmatan hidup. Ini yang juga berbahaya. Lalang kekayaan dan kenikmatan hidup. Ini juga bisa menghimpit pertumbuhan. Kalau saudara ya, saya pikir pandemi corona ini juga ada baiknya. Ada baiknya. Bukannya saya senang dengan adanya pandemi ini, tapi ada baiknya. Kalau saudara dulu sudah nyaman hidupnya, tiap bulan penghasilan sudah rutin sekian, anak-anak sekolah, semuanya berjalan dengan baik, bisa keluar negeri, bisa berlibur, bisa apa. Tiba-tiba saya minggu lalu katakan, blak, ada masalah begini. Keuangan langsung anjlok, jatuh 0-10% cuman keuangan yang masuk. Ini ada baiknya. Kalau dulu saudara dibuai oleh kenikmatan hidup, dibuai oleh kekayaan, benih yang baik itu terhimpit loh saudara. Kalau dengan kejadian seperti ini, otomatis kita akan menjerit kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Bapa, please help me. Tolong aku. Setiap hari saudara akan bersandar kepada Bapa, berserah kepada Bapa. Ini ada bagusnya. Supaya apa? Supaya benih lalang, supaya tanaman lalang kekayaan dan kenikmatan hidup tidak menghimpit saudara. Dan saya katakan,
yang ketiga ini adalah golongan orang Kristen yang paling banyak ada di gereja. Tidak usah colek kiri kanan saudara, mungkin saudara salah satunya. Tetapi yang keempat, lihat ayat yang ke-15, jatuh di tanah yang baik, dengar firman, simpan, dilakukan, keluar buah dalam ketekunan. Haleluya. Ini yang saya harapkan setiap kali saudara membaca firman Tuhan, setiap kali saudara mendengarkan firman, dengar yang baik, catat, simpan, lalu lakukan. Kalau saudara dengar lakukan, itu akan menjadi keluar buah. Dan itu saudara perlu ketekunan. Ketekunan apa? Untuk melakukan apa yang saudara dengar atau baca dari firman Tuhan. Haleluya. Saudara, tanah yang baik saya tulis di sana. Dengar firman, ya. Saya ulangi, simpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itulah tipe tanah hati yang baik. Setiap kali saudara membaca Alkitab, setiap kali saudara beribadah di rumah Tuhan, siapkan tanah hati saudara seperti tanah hati yang baik. Haleluya. Saudara, tekun dalam mengelola tanah hati saudara. Ini akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ketekunan, ya. Kalau saudara bertekun dalam segala hal, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Buah dalam tanda petik. Tekun sekolah, tekun bekerja, dan tekun dalam hal apapun. Demikian juga kalau saudara tekun, setiap kali saudara membaca, mendengar firman, saudara siapkan hati saudara sebagai tanah hati yang baik, pasti benih firman Tuhan itu akan bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah. Dan supaya saudara bisa mengelola, ya, supaya saudara bisa mengelola dengan baik, saudara membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita ini kayak istilahnya berperang sendiri. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, saudara ada yang menemani, dan yang menemani saudara itu, perhatikan ayat ini, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Saudara pasti bisa menang dan mengalahkan. Puji nama Tuhan. Saudara bicara soal kemenangan atas hati, saya ingat sebuah lagu ajaib Tuhan. Bahasa Inggrisnya aslinya How Great Thou Art. Ini lagu yang sangat legendaris, ya. Lagu yang sangat legendaris. Ini dikarang, kalau saudara mau tahu, dikarang oleh seorang pendeta muda dari Swedia. Ceritanya, satu kali dia pulang berkunjung dari rumah anggota gereja, dia kena hujan. Tiba-tiba hujan, lalu dia berteduh di satu tempat tidak besar, ya. Ini tempat bukan rumah yang mewah, tetapi seperti gubuk begitu di Swedia. Hujannya makin lama makin keras. Dia lama-lama basah, ya. Kena air, dia kedinginan. Hujannya cukup lama. Kemudian dia tunggu sampai hujannya mendadak berhenti. Kemudian setelah hujan itu, ya, keluar matahari dengan begitu cepat, lalu nampak pelangi. Saudara, pendeta muda dari Swedia ini dia tidak ngomel dengan keadaan yang dia alami. Malah dia bisa melihat suatu peristiwa alam yang menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Dimulai dari terang, hujan lebat, berhenti, terang, lalu keluar matahari. Kalau matahari keluar lalu ada pelangi, pasti burung-burung berkicau, berterbangan lagi. Dia melihat ini bukan dari sisi hati yang marah sama Tuhan. Aku ini sudah besuk, sudah pelayanan, sudah apa, kok kena hujan, begini menggigil dan sebagainya. Tidak. Dia melihat dari sisi hati yang baik. Dia melihat keajaiban Tuhan. Dan dia menuliskan dalam sebuah lagu, yang akhirnya lagu itu menjadi legendaris. Ya.
Kornya akan mengatakan, then sings my soul, my Savior God to thee. Ya, ku nyanyilah Tuhanku penebus, ajaib Tuhan. Dia melihat keajaiban Tuhan. Nah, pendeta muda dari Swedia ini adalah orang yang sudah menang atas hatinya. Bagaimana dengan saudara? Haleluya. Bagian yang ketiga adalah kemenangan untuk memberitakan Kristus. Ayo kita bicara bersama-sama. 2, 3. Kemenangan untuk memberitakan Kristus. Ini ada dalam Injil Lukas 8 ayat yang ke-16. Yang pertama, kemenangan atas harta, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, kemenangan atas hati, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Yang ketiga, kemenangan untuk memberitakan Kristus, Lukas 8 ayat 16. Baca bersama, 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Amin. Jelas saat ini berkata, kalau saudara mati lampu misalnya ya, mati lampu, tentu saudara akan mencari lilin. Kalau sudah dapat lilin, lilinnya itu ditaruh di bawah atau ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Otomatis tidak saudara taruh di bawah. Lebih tinggi saudara menaruh dia, cahayanya akan makin mengcover ruangan itu. Betul ya? Demikian juga saudara. Saudara ini harus bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi sekeliling saudara. Kehidupan saudara, khususnya dalam lingkungan sehari-hari, yang saya katakan minggu lalu, marketplace, ini harus dapat mencerminkan Kristus. Ya, saya pernah mengatakan di khotbah online, kalau saudara bekerja, kalau saudara ada teman-teman tuh di belakang ngomongin saudara, enak ya dia datang, kita rasanya ceria, happy, lebih rame. Jangan sampai ya saudara nggak masuk bekerja, teman-teman saudara di kantor bicara seperti ini. Baguslah dia nggak masuk. Kalau dia masuk, 4 lihat mukanya, bikin suasana, bikin mood jadi jelek. Saudara harus bisa mencerminkan Kristus. Saya ingat perkataan seorang hamba Tuhan waktu saya dulu masih pemuda. Kita ini adalah Injil yang kelima. Kita ini adalah Injil yang kelima. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil yang kelima, kehidupan kita harus bisa mencerminkan Kristus. Saudara tidak perlu menjadi pendeta, menjadi pemberita Injil yang kesini kesana. Hidupmu itu loh mencerminkan Kristus, itu sudah bisa digolongkan saudara memberitakan tentang Kristus. Karena apa? Orang akan melihat, orang akan tertarik, orang akan bertanya kepada saudara. Efesus 4 ayat 1 saya bacakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya ulangi, supaya hidup saudara sebagai orang-orang yang sudah dipanggil. Saudara ini orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, berpadanan dengan panggilan itu. Pertanyaannya yang ada di sana adalah panggilan apa? Panggilan apa? Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 21 adalah untuk mengikuti jejak Kristus. Ayo kita katakan bersama, untuk mengikuti jejak Kristus. Jejak Kristus yang paling utama itu apa saudara? Kemanapun dia pergi, dia selalu memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Bertobatlah kerajaan Allah, bertobatlah kerajaan Allah. Demikian juga dengan hidup saudara. Saudara ini sudah dipanggil oleh Kristus. Mari saudara yang sudah dipanggil, hidupnya berpadanan dengan panggilan itu, yaitu mengikuti jejak Kristus, memberitakan Injil. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal kabar keselamatan. Saudara ini duta-duta Kristus yang diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang pertama adalah lewat contoh hidup
saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut, itu akan lebih baik. Nyanyikan ini dari hati saudara kepada Bapa di surga sebagai satu bentuk pengakuan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang, mari angkat kedua tanganmu. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sebab kau Bapakku yang baik. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sungguh Allah yang besar. Tinggikan dia dengan kalimat yang jelas. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang baik, yang sangat baik dalam hidup kami. Sungguh kami beruntung mempunyai Allah seperti Engkau. Mari bawa rohmu kepada Tuhan. Oh ya la 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 la. Le 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 le. Ya la wa la 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 wa la 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 la. Le 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 le. Ira wa la 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 la. Kiri la wa
perel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 e. Ire ala tala wala la 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 la. Urikiere televerelelelelele. Rapara la 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 la. Oh relelele. Irapara la 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 la. Ire que le perre ala tala wala la la la. Urikiete le perelele atala wala wala wala. Urakata la wala la wala 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 la la la. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menang atas harta, uang, anak-anak atau apa saja. Biarlah kami boleh menang atas hati kami. Biarlah kami boleh menang untuk memberitakan Kristus. Kemenangan ini hanya bisa ada kalau kami yang pertama adalah belajar taat terhadap apa yang Engkau katakan melalui pembacaan firman Tuhan setiap pagi atau yang kami dengar. Terima kasih, tanamkan benih dalam hati yang baik supaya tumbuh berbuah untuk melayani nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangannya akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka memberi dengan hati mereka karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Maka Bapa di surga akan ganti memberkati engkau dengan berlipat kali ganda. Dan percayalah berkat-berkat Tuhan itu luar biasa adanya. Setiap yang terlibat dalam pelayanan perekaman ibadah online ini, Tuhan memberkati jerih lelah pengorbanan mereka. Mari kedangkan kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Hamba-Mu percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkati hidup kami, tambahkan kesehatan, penjagaan perlindungan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan kepadamu. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam ibadah online Gereja Kristus Jawaban yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah beribadah online bersama Gereja Kristus Jawaban. Tetaplah menjaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.